Hai, aku balik lagi nih. Balik lagi dengan masih galau ya. Masih sama. Masih kayak kemarin galaunya. Berlalu berapa hari ya? 13 hari. Berlalu 13 hari setelah aku upload video pertama. 13 hari ini sih kita masih ada chattingan, saling kasih kabar. Cuman satu hari enak hatinya, hari berikutnya ada lagi, otakku kena lagi, ada masalah lagi di otakku yang terlalu overthinking. Banyak banget pikiran yang tiba-tiba masuk ya, karena mungkin kebanyakan juga aku dengerin banyak cerita dari orang-orang lain, padahal itu bukan pengalaman aku sendiri, cuman keseringan dengerin orang lain, cerita-cerita orang lain yang jadi input negatif buat aku. Makanya pikirannya jadi kesana kemari juga akhirnya. Berat banget rasanya. Ternyata udah 13 hari ya. Nggak tahu kenapa otakku begitu ribut banget rasanya. Apalagi waktu nggak dapet kabar, aku matiin lah handphoneku, matiin lah semua. Soalnya kalau hidup handphoneku hidup, aku terus-terusan pengen tahu kabarnya dia, pengen tahu dia ngapain, dia udah mandi belum, dia gimana kerjanya, gimana cuacanya di sana, berapa persen badannya. Kan pernah aku bilang ya di video sebelumnya itu, aku biasanya nanyain berapa persen badannya, aku bilang untuk sekedar memastikan aja bahwa dia baik-baik aja dari dulu tuh. Karena semuanya aku pikirin, karena semua buat dia, buat kebaikan dia tuh aku pikirin sedetail mungkin. Aku nggak ngerti ya kayak mana aku jadi bisa berpikir sedetail itu buat keselamatan dia, buat kebaikan dia. Bahkan aku bilang di video sebelumnya, tiap langkah, setiap gerak dia pun aku perhatiin biar nggak jatuh, biar nggak ini. Padahal dia udah dewasa loh ya, walaupun kadang dia sedikit ceroboh sih. Mungkin karena itu juga aku ada buat dia selama kita masih bareng sih. Tadi malam aku rusak lagi kepalaku
kita kan video call dari pagi lah ya, berapa jam gitu. Karena dia standby kan di tempat dia bekerja. Aku bilang aku nemenin kamu ya, nemenin beres-beres. Ternyata dia nggak beres-beres karena dia rada capek, dan gue bilang udah sekian jam kita video call dengan bercandaan, udah enak banget, udah bercandaan banget hari ini. Ya walaupun aku masih tetap galau sambil mandangin dia. Kadang ya aku recording layar gitu ya, buat nanti ku simpen biar bisa aku tonton lagi. Bego sih sebenarnya, cuman aku suka aja sih nonton video call sama dia. Habis itu sekian lamanya kita video call, dia kan ngantuk. Aku pikir ya udah tidurlah bareng, aku juga mau tidur siang ceritanya, karena kan dia udah hampir 1 bulan lebih lah pokoknya dia kerjanya lumayan jauh dari tempat dia, dari rumah dinas dia sekarang. Jadi aku pikir nggak apa-apa, kamu tidur aja, udah lama kan nggak tidur siang juga. Habis itu aku tidur, dia tidur, aku juga ada sedikit beres-beres, ngerjain kerjaan sedikit, tidurlah. Habis itu aku bablas, aku kan minta izin, boleh nggak aku minta tolong untuk dibantu bangunin jam segini. Iya, dia bilang. Di situ senang banget sih, senang banget gitu loh, maksudnya dia masih mau, walaupun mantan ya, dia masih mau bangunin aku, bantuin aku. Soalnya aku masih butuh dia banget. Ya, habis itu aku kebangun rada malam ya. Kebetulan aku langsung mau video call kan. Video call lah dia. Ternyata lagi di panggilan lain kan. Entah itu panggilan lain, entah itu apa ya. Feelingku sih panggilan lain karena gak masuk-masuk. Cuman WA aku masuk. Habis itu dia balas WA aku, udah kita teleponan sama keluarganya. Kebetulan ada keluarganya yang lagi sakit. Dari situ berpikirlah otakku yang mulai gila ini. Wah, telepon sama siapa ya? Soalnya selama ini aku nggak pernah tahu kalau dia teleponan di atas jam 9-an ke atas lah, sama keluarganya video call. Ya karena kita udah lama, jadi wah, kok nggak pernah ya kayak gini. Jadi karena kepalaku yang terlalu rusak ini, kupikir dia teleponan sama orang lain yang mementingkan itu banget gitu. Maksudnya awalnya sih nggak terlalu percaya, masih aman lah. Habis ku WA terus, dia bilang tiba-tiba dia bilang udah. Maksudnya sudah apa? Sudah teleponannya. Habis itu nggak sampai berapa menit kemudian dia bilang, aku lagi teleponan sama sepupunya dia. Beda lagi. Tadi sama keluarga yang aku tahu lah, pasti om tantenya lah yang diteleponkan. Kok tiba-tiba pindah ke sepupunya. Jadi aku pikir
oh gitu ya, tiba-tiba nggak dalam hitungan 1 menit 2 menit dia langsung video call lagi sama orang yang berbeda, si sepupunya. Tadi kan om tante atau keluarganya, habis itu tiba-tiba dia teleponan sama sepupunya, dan sepupunya emang aku tahu dua-duanya. Tapi kan aneh juga ya, kenapa nggak kasih tahu dulu, tiba-tiba teleponan sama yang lain lagi gitu. Maksudnya aneh aja sih. Apa dia, jadi kepalaku karena dia nggak menjelaskan, dan aneh banget tiba-tiba selama bertahun-tahun ini nggak pernah teleponan sama keluarga malam-malam, pasti teleponnya sama aku, kecuali emang penting banget gitu. Kok tiba-tiba malam ini teleponan sama keluarga dan tiba-tiba teleponan sama sepupu. Kalau sama sepupunya emang sering sih, cuman ya karena dia nggak terbuka gitu, maksudnya nggak seterbuka itu, karena aku minta capturean kan, bener teleponan sama keluarga nggak, aku mau lihat dong gitu loh, maksudnya gimana keadaan yang lagi ditelepon itu, kan lagi sakit. Dia nggak ngerespon, malah otomatis kepalaku kan kemana-mana karena emang sudah serusak itu, segila itu manusia satu ini. Udah lah, abis itu aku sedikit ngotot, dan aku nggak marah sebenarnya, cuman aku kok gini ya, kok gini lagi ya, udah kok beda banget ya. Apa dia udah belajar nutupin sesuatu gitu. Itu sih yang ada di kepalaku, kepala yang rusak ini. Udahlah, habis itu berlalu. Habis itu dia bilang dia nggak nyaman diginiin. Nggak ada lah orang lain yang nyaman diginiin. Ya karena aku yang terlalu overthinking, dan dia juga nggak berusaha untuk menenangkan aku juga. Dia bilang nggak nyaman. Dia bilang nggak nyaman ke aku, yang harusnya aku yang paling bisa bikin nyaman dia, dan dia bilang nggak nyaman diginiin. Aku minta maaf. Aku minta maaf banget. Karena susah banget mengatasi isi kepalaku, dan sampai hari ini kok nggak ada yang menenangkan aku ya. Aku tenang tuh saat aku bawa sholat, atau saat dia mau kabarin aku, mau kasih aku foto atau video. Tapi pas kayak gini aku yang dibilang nggak bikin nyaman, kok berasa sakit banget ya. Kok berasa kayak dia bilang aku nggak nyaman diginiin. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf udah nggak bisa bikin kamu nyaman lagi. Terlalu bodoh sih. Dari masalah ini aku pikir aku tambah nggak pantas buat dia. Aku nggak bikin nyaman.
ya apa boleh buat kan. Kalau harapannya sudah semakin tipis, tapi aku nggak bisa buru-buru, nggak bisa cepet-cepet. Kenapa ya aku nggak bisa ngatasin kali ini masalah berat hidup? Maaf ya teman-teman yang dengerin, aku jadi nggak cerita malah curhat gini. Harusnya kan aku cerita yang seru-seru tentang aku sama dia kan. Tapi sumpah, dalam keadaan seperti ini sendirian itu sangat gak enak. Mau coba keluar juga sudah aku coba untuk berinteraksi, bersosialisasi sama orang-orang, teman-teman, tapi jatuhnya kayak aku kok jadi bukan aku ya. Aku jadi kayak bikin suasana tempat nongkrong juga auranya jadi nggak bagus karena aku sedih kan. Ya nggak bisa, karena 1 menit 2 menit aku bisa ngobrol, aku bisa ketawa, 1 menit kemudian aku bisa tiba-tiba sedih, bisa tiba-tiba keingat semua, karena banyak banget di mataku, di semua titik mataku aku melihat orang-orang yang mirip dia, orang-orang yang dari kulihat, dari sepatunya, dari sendalnya, dari rambutnya, kok jadi tiba-tiba semua orang mirip dia ya, dari cara memandang ke aku. Atau ya sekarang sesimpel aku ngelihat orang pasangan aja, aku asli aku kayak benci banget. Dan aku berdoa semoga orang yang ku kasihi ini gak pernah ngerasain apa yang ku rasa. Aku berdoa semoga dia selalu bahagia, buat masa depan dia juga. Tapi kan kita gak tahu masa depannya. Kita cuman bisa jalanin yang sekarang, dan sekarang tuh menurutku sakit banget ya. Aku bikin dia gak nyaman. Gak bakalan lagi kayaknya aku dapat kabar dari dia. Aku juga mau blokir, nanti aku juga mau tahu kabarnya dia. Aku mau nanya sama orang-orang, sama keluarganya juga aku gak enak. Aku harus gimana ya mengatasi maaf ya teman-teman, kamu lagi dengerin yang kayak gini dari aku harusnya cerita yang rame, yang seru, tapi ya aku lagi galau gini. Aku pengen teriak, udah teriak sih tadi malam, tapi ya gimana ya, aku mulai lagi nih. Udah dulu ya teman-teman ya, mulai overthinking lagi nih, mulai
aku record ini dan ku upload hari ini ya. Semoga aku bisa cepet tidur dan aku bisa kerja, soalnya aku hari ini malam ini nanti aku kerja. Biasa ada panggilan, semoga berkah ya buat teman-teman juga yang juga mencari nafkah, pejuang nafkah. Semoga berkah, semoga selalu dalam lindungan. Jangan lupa sedekah juga. Tiba-tiba jadi ustadz ya. Sudahlah. Terima kasih ya yang udah nonton.